belajar mengenal dan memahami istilah takfiri, sebuah kata yang tidak asing di dalam umat muslim, namun dalam pemahamannya tentu kita perlu memahaminya. Istilah takfiri atau istilah mengkafirkan orang lain. Nah, takfiri ini adalah sebuah kelompok atau sebuah pemahaman yang sebenarnya ekstrim, bahaya, namun gagal paham. Takfiri adalah seseorang yang mengklaim hanya dirinya yang paling benar sendiri, selain dirinya dan selain kelompoknya adalah ahlul bid'ah, dolalah, khurafat, kuburiyun, musyrik, kafir. Dan selanjutnya setelah itu dilanjutkan dengan kata yang sangat membahayakan, yaitu orang kafir halal darahnya. Ini sebuah pemahaman yang mengerikan sebenarnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda bahwa janganlah seseorang menuduh orang lain fasik atau kafir, karena sesungguhnya tuduhan itu kembali kepada penuduhnya. Nah, ini sebuah hadis yang sangat bijaksana, di mana umat Islam, umat beriman diajarkan supaya jangan memvonis, menuduh, menyalahkan, menyimpulkan, menjudge, menghakimi selain dirinya adalah sesat, fasik, kafir, karena segala tuduhan itu sebenarnya kembali kepada dirinya. Kadang kan kita sering ketika di medsos atau di itu menampilkan sebuah fakta kebenaran, namun ada orang yang menyangkal dengan menyebut atau menuduh Syiah gitu. Padahal umat muslim tahu bahwa Syiah itu bukan ajaran yang sesuai dengan kebenaran. Nah, maka tanpa disadari, orang yang menuduh orang lain sebagai orang Syiah, orang sesat, dolalah, bid'ah, kuburiyun, ahli maksiat, ahli khurafat, musyrik, dolalah, itu sebenarnya bisa kembali kepada dirimu. Nah, berhati-hatilah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kesimpulan seseorang itu beriman atau tersesat, mukmin atau kafir, itu bukan haknya makhluk, karena itu semua adalah hak hawa. Untuk dipahami, jangan sampai kita terjebak untuk memvonis orang lain salah, menyesat, membid'ahkan, memusyrikkan, mengkafirkan, memfasikkan. Hati-hati, karena itu bisa jadi kembali kepada dirinya. Itu pintu masuk ke pemahaman seperti itu dari awal-awal mula, ketika dia menuduh yang lain selain aku, selain kelompokku sebagai ahlul bidah. Selain kelompokku ahlul bidah itu sesat, dan yang sesat itu pasti di neraka. Dan selanjutnya kuburiyun, khurafat, musyrik, dolalah, kafir, maka kafir halal darah. Alhamdulillah menjadi. Kita harus berhati-hati
Ini sebenarnya tanpa disadari, pemahaman seperti ini terhasut oleh hasutan iblis yang menghasutkan sebuah kalimat dari iblis dengan kalimat ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam, aku lebih benar dari Adam, aku lebih dahulu dari Adam, aku lebih mulia, aku lebih senior, aku lebih tahu, dan aku paling yang lain, gitu. Tanpa disadari bahwa ini membuat kaum ini terjerumus kepada hasutan iblis. Maka gunakanlah bahwa pahami yang berhak menyimpulkan itu bukan haknya makhluk, tapi yang berhak menyimpulkan keputusan itu adalah haknya Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu siapa orang yang tersesat di jalannya. Wa a'lamu biman dhalla an sabilih wa a'lamu bil muhtadin. Kurang lebih seperti itu rupa ayatnya. Dan sesungguhnya hanya Allah yang paling tahu derajatnya orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Ini kalau lengkapnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, berdebat, berdiskusi, berdialog, itu kan ada beberapa pemahaman yang menyimpulkan tidak usah berdebat dengan orang bodoh, menghindari perdebatan, akan dibangunkan rumah di surga. Ada suatu kelompok yang berpendapat dan meyakini pendapat seperti itu. Jadi meninggalkan perdebatan, meninggalkan dialog, meninggalkan diskusi, akan dibangunkan rumah di surga katanya. Padahal dalam Al-Quran ini dijelaskan wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah, berdiskusilah, berdialoglah kalian dengan cara yang benar. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilik wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Allah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan Allah dan siapa yang mendapat petunjuk. Seperti itu guys, sedikit pemahaman tentang takdir. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan memberikan petunjuk yang terus-menerus kita pelajari supaya kita bisa memahami. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.